Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Snipper Nison. Salam stobi, salam setulara, salam situng aktif, ya kan? Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada salah satu permintaan sahabat bediler untuk membuat skema atau sketsa atau ilustrasi cara kerja senapan PCP. Pada channel ini sebelumnya sudah sering saya membuat sketsa untuk senapan uklik, maka sekarang kita akan masuk ke sketsa senapan PCP. Dan yang saya buat ini hanya gambar sederhana sahabat, yaitu sketsanya senapan PCP Moser ataupun Marauder yang menggunakan tabung pipa. Walaupun sahabat gambar yang saya buat ini sederhana, ukurannya mungkin tidak sama dengan ukuran yang ada yang sebenarnya, karena saya bukan seorang produsen sahabat, hanya sebagai penikmat senapan saja. Tapi perkiraannya ya sama seperti ini sajalah gitulah. Jadi kalau umpamanya ada kekeliruan sedikit mungkin dimaklumi sahabat, ataupun diperbaiki oleh sahabat sekalian untuk meletakkan di kolom komentar pembahasan yang kita bahas. Ayo sekarang kita bahas satu persatu apa saja komponen yang ada pada senapan PCP ini, dari depan hingga ke belakang dan bagian atasnya. Baik, kita mulai. Kita mulai dari bagian depan di sini sahabat. Kita mulai dari bagian depan. Di sini ini merupakan valve coupler, saya namakan valve coupler karena di sini ada coupler pengisian angin. Coupler pengisian angin itu posisinya ada dua tempat biasanya sahabat yang menggunakan tabung pipa semacam ini. Ada yang ada di depan di sini ataupun ada yang di bawah di sini. Biasanya kalau ada di bawah di sini, maka di depan di sini tempat manometer. Kalau umpamanya ada di depan di sini couplernya, maka manometernya diletakkan di bawah. Kita mulai dengan couplernya ada di depan. Saya gambar dengan coupler ada di depan. Bentuknya semacam ini. Ini merupakan lubang yang masuk ke dalam tabung, dan ini tempat pengisian angin. Oke. Kemudian pada komponen di sini ini ada dratnya sahabat. Jadi kalau umpamanya terjadi kebocoran atau apapun, maka kita bisa buka dengan cara diulir, diputar ininya, karena ini menggunakan drat untuk masuk ke dalam pipa tabungnya. Kemudian komponen yang ada di dalam sini di antaranya adalah yaitu rumah valve. Ini ruangan, di dalamnya ada valve. Ini valve untuk menutup sebagai katup depan tabung. Di belakang valve ini ada per penekan valve, kemudian bagian belakangnya di sini adalah pengunci per. Dan kalau umpamanya terjadi sebuah kebocoran pada valve-nya, maka Anda bocoran bagian di sini kepada coupler, maka bisa saja adalah valve depan di sini yang bermasalah. Sehingga caranya Anda buka ini, kemudian Anda buka penguncinya bagian belakang di sini, ada per, kalian buka, kemudian lihat valve-nya. Valve-nya itu apakah sudah gepeng, sudah rusak, ataupun rumah valve-nya di dalam ini apakah kotor dan sebagainya, Anda bersihkan, kemudian dimasukkan lagi. Dan bagian di sini ini sahabat, bagian di uliran tutup depan ini ada seal o-ring. Jadi kebocoran yang bisa terjadi pada bagian depan di sini ada dua. Yang pertama dari coupler, karena as valve ini tidak mengatup sempurna, atau di sambungan pipanya di sini disebabkan oleh seal o-ringnya ini yang jebol. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Ini pun bisa dibuka sahabat. Bagian di sini bisa dibuka karena di sini berupa uliran, di sini juga uliran. Bagian tengah di sini ini tabung ruang kosong tempat penyimpanan angin.
dan bagian di tengah ini adalah katup belakang. Ini yang sangat penting sahabat, yang mengatur pergerakan angin di sini. Komponen yang ada di sini yang pertama adalah rumah valve. Ini rumah valve. Kemudian as valve, as dan valve. Ini asnya panjang. Kemudian ini adalah valve penutup tabung bagian belakang. Dan yang putih ini adalah ruang kosong. Ke bawah ini kepada manometer untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung. Kemudian di sini ada katupnya. Dan ke atas ini adalah transfer angin menuju laras. Oke. Selanjutnya ke bagian belakang. Set. Di bagian belakang ini sahabat, ini ada hammer, kemudian ada drag atau per hammer. Di sini ada per hammer, kemudian di sini ada penutup per hammernya. Dan bisa juga bagian belakang ini juga adalah setelan pada per hammer, bisa digunakan sebagai penyetelan. Kemudian di bawahnya ini adalah trigger, kemudian bagian atasnya ini adalah grendel, dan kemudian laras. Seperti itu. Itu adalah komponen-komponen dalam senapan PCP jenis tabung pipa. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Oke, kita mulai dari cara kerja. Cara kerjanya adalah angin masuk dari depan, dipompa menggunakan pompa PCP, menggunakan kompresor ataupun menggunakan scuba, tabung scuba. Maka angin masuk, tersimpan dalam tabung, terkatup oleh dua valve, valve depan dan valve belakang. Valve belakang. Kemudian ketika grendel ditarik, nah, di bawah grendel ini sahabat, ini ada baut ya, yang mana baut ini tembus ke posisi hammer. Kemudian pada grendel, pada trigger ini juga ada benjolan ke atas, plat atasnya ini, dan pada hammer bagian bawah ini ada bergerigi untuk tempat pengait kepada pada trigger. Nah, jadi karena ini ada baut ke bawah yang menyentuh grendel, maka saat grendel ditarik, maka hammer ini juga akan mundur. Ditarik umpamanya belakang ya, set. Nah, tunggu dulu. Tarik, akan mundur, dan pada posisi trigger di bawah ini, pada posisi trigger ini akan mengunci hammer, akan terikat kepada triggernya di sini, mengunci hammer, sehingga saat grendel kita masukkan lagi, kita masukkan mimis di sini, kemudian grendelnya kita majukan lagi ke depan, untuk memasukkan mimis di sini, maka hammer ini akan diam. Hammer ini akan diam, tidak akan bergerak, dikarenakan sudah terikat dengan trigger ini. Dan ini pernya juga akan semakin tertekan. Kalau pada PCP monster itu sahabat ada double track ya, ada dua tarikan biasanya. Maka semakin ditarik mundur hammer ini, maka per ini akan semakin tergencet. Saat dilepas nanti akan semakin kuat hantamannya. Maka anginnya akan keluar, akan semakin banyak juga. Oke, sudah terikat grendel hammer ini sudah terikat pada trigger. Maka selanjutnya saat trigger ini ditekan, set ke bawah, nah seperti ini, maka plat yang ada di sini ini akan tertekan oleh picu ke bawah juga. Set akan melepas posisi pengait antara picu dengan hammer.
maka hammer ini akan maju, akan lepas, akan membentur asfalf. Asfalf ini akan terbentur. Maka ketika membentur asfalf, ini akan maju, sehingga akan menciptakan pembukaan di sini, sehingga angin itu masuk, masuk ke sini, dan sekaligus mengatup lagi karena ada per di sini, sahabat. Ada per valve-nya. Masuk, ketika masuk, maka akan ditransferkan anginnya itu ke laras, sehingga menciptakan lesatan pada mimisnya. Seperti itu mekanismenya. Jadi ini adalah skema sederhana atau gambar sederhana pada langkah kerja senapan PCP jenis pipa tabung seperti ini. Jadi kalau umpamanya terjadi kerusakan, kebocoran, maka bisa Anda cek bagian di depan dengan cara memberikan bagaimana caranya untuk mengetahui kebocoran pada senapan PCP jenis semacam ini. Maka ada beberapa tempat yang kalian bisa uji. Sediakan air sabun, kemudian Anda coba berikan air sabun pada bagian coupler di sini. Apakah bergelembung atau tidak? Kalau tidak bergelembung berarti asfalf, berarti valve depan aman. Setelah itu juga kasih sabun pada sambungan pipa di sini, tutup pipanya, apakah bergelembung atau tidak. Kalau bergelembung berarti seal o-ring penyambung ini yang bocor. Kalau umpamanya aman berarti. Selanjutnya bagian tengahnya di sini. Anda juga kasih minyak, Anda juga kasih sabun pada bagian penyambung tabung di sini. Kalau umpamanya bergelembung berarti seal o-ring drat penyambung tabung ini yang bermasalah. Selanjutnya juga Anda kasih sabun pada posisi tepi manometer. Mungkin sambungan manometernya juga yang bocor. Kalau umpamanya aman, maka selanjutnya Anda kasih sabun juga pada bagian ujung laras. Kalau ternyata ada angin lari kepada laras ataupun lari ke chamber bagian di sini, maka yang bermasalah adalah asfalf bagian belakang di sini. Mungkin itu saja ilustrasi sederhana langkah ataupun cara kerja PCP jenis tabung. Mudah-mudahan tabung pipa mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau umpamanya ada tambahan, ada perbaikan informasi yang saya sampaikan, bisa Anda letakkan di kolom komentar untuk pengetahuan bersama. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.